Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'ina ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin alladhi huwa likulli babin mukhlaqin miftah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat-sahabat Istana Muda Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pada hari ini kita akan melanjutkan membahas kajian kita kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi. Sebelumnya saya ingin mengutarakan seperti ini. Kajian tentang manusia agung Nabi Muhammad SAW memang selalu membuat kaum muslimin tertarik dan tidak ada bosannya. Nabi Muhammad sebagai manusia, jika dilihat dari biologis, memang seperti manusia lainnya. Namun keistimewaan dan kesempurnaannya secara fisik dan budi pekerti yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa dijadikan sebagai hikmah bagi para pembaca, bahkan bagi pengkaji yang notabene adalah non-muslim. Salah satu kitab yang bisa dibaca yang menarik perhatian kaum muslimin dan non-muslim adalah kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dahq As-Salimi At-Tirmizi, atau biasanya disebut dengan Imam Tirmizi. Beliau lahir di kota Tirmiz, maka beliau dipanggil dengan At-Tirmizi. Tirmizi berasal dari Tirmiz, orang yang tinggal atau lahir di kota Tirmiz. Di kisaran tahun 600-an Hijriah. Beliau wafat kurang lebih di kisaran umur 70 tahun. Pada tanggal 13 Rajab tahun 679 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 8 Oktober tahun kurang lebih 892 Masehi. Selain ahli hadis dan pandangan fikihnya yang luas, Imam Tirmizi juga banyak menulis kitab, yang salah satunya yang kita bahas pada hari ini, kitab Syama'il Muhammadiyah. Terus ada kitab Al-Jami' As-Sahih, atau biasa dikenal dengan Sunan At-Tirmizi. Terus ada kitab Az-Zuhud dan kitab lainnya. Banyak kitab-kitab yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi. Dalam ulasan yang di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ini, yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi ini,
ketika kita mendengar kitab yang berjudul tentang gambaran Rasulullah atau Syama'il Muhammadiyah, maka akan terlintas di benak kita, kitab ini berarti menjelaskan, menguraikan, menceritakan tentang gambaran Rasulullah. Kita mendengar kitab Syama'il Muhammadiyah, tentu kita sudah memahami kitab yang ditulis oleh Imam Tirmizi ini berkaitan dengan gambaran Rasulullah. Tentu kita perlu tahu, kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Tirmizi ini memuat hadis-hadis dan kesaksian para sahabat tentang gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti tentang fisik Nabi, perangai indah Nabi, barang-barang yang dipakai oleh Nabi, kemudian tentang yang berkaitan dengan keseharian ibadah hingga akhir hayat Nabi, serta mimpi-mimpi para sahabat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Imam At-Tirmizi langsung membahas dan menulis kitab ini dengan subtema, dengan kajian yang sangat mendetail dan indah. Kitab Syama'il Muhammadiyah ini tentu kitab yang sangat indah sekali dan perlu sahabat-sahabat Istana Muda Channel dan seluruh pendengar untuk mengetahui bagaimana gambaran Nabi Muhammad SAW. Sosok yang sangat indah, manusia agung, manusia yang memberikan perubahan peradaban dunia yang lebih baik. Yang setiap kali beliau berucap pasti benar, Shadiqul Masduq. Beliau yang digelar Al-Amin, yang dapat dipercaya. Kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi ini sudah begitu lengkap, detail menceritakan gambaran Nabi Muhammad. Saya berani mengatakan seperti ini: siapapun yang mendengar, yang menikmati sejarah Nabi Muhammad, seseorang yang betul-betul menikmati sirah sejarah Nabi Muhammad, dia akan temui sesuatu yang baru di dalam sejarahnya Nabi Muhammad. Karena begitu indahnya ketika dia mendengar sejarah Nabi Muhammad, mendengar biografi Nabi Muhammad, seakan-akan dia mendengar sesuatu yang baru. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, di dalam kitab maulidnya Sibtud Duror, beliau mengatakan, wa ala tafannuni wasifihi biwaswihi yafna zamanu wa fihi malam yusafi. Seberapa tekunnya seseorang, seberapa semangatnya seseorang menekuni, seberapa hebatnya seorang menekuni sejarah Rasulullah, mensifati perangai Nabi Muhammad, menceritakan fisik Nabi Muhammad, maka beliau akan dapati zaman itu habis, sedangkan keindahan, kesempurnaan, keistimewaan Nabi Muhammad tidak habis-habis. Bayangkan, para sejarawan, para ulama, tokoh-tokoh sejarah, dan siapapun yang memuji Nabi Muhammad, mensifati Nabi Muhammad,
di dalam tulisan-tulisannya, di dalam pujian-pujian lisannya, seberapa hebat pun usaha mereka untuk memuji Nabi Muhammad, mensifati Nabi Muhammad, tidak akan cukup. Zaman akan habis, sedangkan keindahan, kesempurnaan, keistimewaan Nabi Muhammad tidak habis-habis. Bagaimana tidak? Sejarah Nabi Muhammad diceritakan oleh Allah di dalam firman-Nya. Bagaimana tidak hebat? Sang Pencipta menceritakan sejarah Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung yang menceritakan sejarah Nabi Muhammad. Jadi seberapa hebat pun kita untuk memuji Nabi Muhammad, mensifati Nabi Muhammad, membayangkan keindahan Nabi Muhammad, tidak akan cukup. Waktu kita tidak akan cukup. Tidak selesai untuk membahas seluruh kesempurnaan Nabi Muhammad. Sampai zaman ini selesai, sampai zaman ini habis sekalipun, kesempurnaan, keindahan, keistimewaan Nabi Muhammad tidak akan pernah habis. Nah, inilah yang akan kita bahas di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Gambaran sosok manusia agung, sosok manusia mulia yang sejarahnya diceritakan oleh Sang Pencipta. Pada video yang sebelumnya kita sudah membahas beberapa hadis. Tadi saya sampaikan di kitab Syama'il Muhammadiyah ini, Imam At-Tirmizi mengumpulkan hadis-hadis dan kesaksian para sahabat tentang gambaran Rasulullah. Di video yang sebelumnya kita sudah membahas beberapa hadis, dari hadis yang pertama, hadis yang kedua, hadis yang ketiga, serta hadis yang keempat, yang kelima, yang keenam, dan yang ketujuh. Di bagian yang kedua ini kita akan melanjutkan hadis-hadis yang berikutnya yang menjelaskan tentang gambaran Nabi Muhammad. Baik, saya akan bacakan, melanjutkan dari hadis yang berikutnya. Bagi sahabat-sahabat Istana Muda Channel yang ingin menonton video dari pembahasan kita yang pertama, dari hadis yang pertama hingga ke-6 di bagian 1, di part 1, itu bisa teman-teman Istana Muda Channel tonton video itu. Karena di dalam video pembahasan kita kitab Syama'il Muhammadiyah ini akan kita bahas secara bertahap di setiap bagian. Ya, semoga kita mendapatkan banyak hikmah dan keberkahan dengan kita membaca kitab Syama'il Muhammadiyah. Dan mudah-mudahan besok kita bisa dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Kita diberikan keberkahan, kebaikan oleh Allah sebab Nabi Muhammad, sebab Rasulullah. Baik, saya akan bacakan dan mengartikan, menterjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan dulu. Lam yakuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitawil. Ini sudah kita bahas. Wala bil qasilil mutaraddid wa kana raba'atan minal qaum. Lam yakun bil ja'dil qatati wala bis sabti. Kana ja'dan rajulan wa lam yakun bil mutahhami wala bil muqalsami wa kana fi wajhi tadwir abyadun mushrab ada ajil ainain ahdabul asfar jalilul musasil wal katad ajradu zu masrubatin sya'nul kaffain wal qadamain idza masya taqalla'a ka'annama yanhattu min sabab wa idza iltafata ma'an baina katifati khatamun nubuwah wa huwa khataman nabiyyin ajwadun nasi sadra wa astakun nasi lahjatan wa alyanuhum ma'arikatan wa akramu ma'ashiratan man ra'au badihatan habbah wa man khalatahu ma'rifatan habbah yaqulu na'ituhu lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu sallallahu alaihi wasallam. Itu kita sudah bahas yang kemarin. Nah, kita akan lanjutkan hadis yang berikutnya. Di pembahasan berikutnya masih di hadis yang
Jadi segi 7 ini sangat panjang. Jadi jika sahabat-sahabat Salam Channel mau tahu, kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi Abu Isa Muhammad bin Isa ini seperti ini. Ini kitab Syama'il Muhammadiyah yang akan kita bahas, yang menceritakan gambaran Rasulullah. Baik, saya akan lanjutkan. Qala Abu Isa rahimahullah ta'ala, sami'tu Aba Ja'far Muhammad bin Husain yaqul sami'tu al-Asma'i yaqulu fi tafsir sifatin Nabi. Diceritakan dari Abu Isa, semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau, aku mendengar dari Aba Ja'far Muhammad bin Husain mengatakan, aku mendengar al-Asma'i mengatakan di tafsir, di penjelasan mengenai sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan al-mumaghat, yaitu al-dhahibu tulan. Al-mumaghat itu artinya memanjang atau tinggi. Qala wa sami'tu Arabiyan yaqulu fi kalamihi, dan aku mendengar seorang Arab mengatakan di ucapannya, contoh dari kalimat tamaghata tadi. Tamaghata fi nusyabatihi, ay maddaha maddan syadidah, dipanjangkan busur panah itu ketika memanah. Jadi al-mumaghat itu artinya tinggi, seperti seseorang yang menarik busur panahnya. Dan kalimat wal mutaraddid ad-dakhilu ba'duhu fi ba'di kisaran, yaitu saling sama-sama sebagian masuk ke sebagian yang lainnya. Jadi begitu. Jadi salah satu bentuk fisik Nabi itu tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu pendek, yang pernah kita bahas. Warrojil. Warrojil itu artinya alladhi fi sya'rihi hujunatun ay tasannin qalil, yaitu yang rambutnya itu sedikit keritingnya. Wa amal mutahham, terus yang disifati Nabi itu al-mutahham. Wal badinul kasrul lahm, jadi badan yang besar. Wal mukalsam, al-mudawwar wajah, wajah yang bundar. Jadi wajah Nabi itu tidak bundar, juga tidak memanjang, bentuknya oval. Wal musyrabu, kalimat wal musyrabu alladzi fi bayadihi humratun, jadi putih yang kemerah-merahan. Kulitnya Nabi itu putih, bersih, kemerah-merahan. Wal ada'aj, yaitu artinya asyadidu sawadil ain, yang mata hitamnya Nabi itu begitu hitam sekali. Wal ahdab tawilul asfar, ahdab itu bulu mata, tawilul asfar bulu mata yang panjang. Wal katid artinya itu pundak. Al mustama' katifain wahwal kahil, yaitu kedua pundak. Wal masyrubah wahwa sya'ar ad-daqiq alladzi ka'annahu qadibun minas sadri ila surrah. Wal masrubah itu bulu-bulu halus yang ada di dada. Jadi Nabi Rasulullah punya bulu-bulu dada yang halus, lurus seperti tongkat. Jadi dari dada Nabi Muhammad itu ada bulu halus yang lurus bagaikan tongkat dari dada sampai mendekati tempat ini sampai ke perut. Wasyasnu, arti syasnu tadi al-ghalidul asabi' minal kaffaini wal qadamain, jadi tebal jari-jari Nabi itu dan tebal telapak tangan Nabi dan telapak kaki Nabi. Jadi telapak kaki Nabi itu tebal dan halus. Wat takallu, dan arti takallu itu jalannya mengangkat
an yamsi bikuwah, jalan dengan mengangkat tegap. Was-sobab al-hudur takulu in hadarna fi sububin was-sobab. Jadi sobab itu dataran tinggi. Seakan-akan istilah orang Arab mengatakan takulu in hadarna min sububin was-sobab. Kami turun dari dataran, dari tempat dataran tinggi. Wa qauluhu jalilul musas yuridu ru'usul manakib. Jadi ujung-ujung pundak Nabi itu punya persendian yang tegap, besar. Wal isyrah itu artinya suhbah, persahabatan. Wal badihah ay al mufa'ajah, yang membuat kagum. Seperti yang kita bahas di sebelumnya, yang disebutkan di dalam kesaksian sahabat, man khalatahu ma'rifatan habbah wa man jalasahu ma'rifatan ahabbah. Itu. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-8. Haddatsana Sufyan ibn Waqi' qala haddatsana Jumai' bin Umar bin Abdurrahman al-Ajli imla'i alaina min kitabihi qala, diceritakan dari Sufyan ibn Waqi', beliau mengatakan diceritakan dari Jumai' bin Umar bin Abdurrahman al-Ajli, imla'a alaina min kitabihi qala, beliau mengatakan akhbarani rajulun, memberi kabar kepadaku seseorang, min Bani Tamil, dari Bani Tamil, min wulida Abi Halah zauji Khadijah, dari anak Abi Halah suami Khadijah. Suami Sayyidah Khadijah sebelum menikah dengan Rasulullah. Jadi sebelum menikah dengan Sayyidah Khadijah, sebelum menikah dengan Rasulullah, mempunyai anak. Yukna Aba Abdullah ani bani li Abi Halah anil Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Hasan, cucu kesayangan Nabi. Qala mengatakan, sa'altu khali, aku bertanya kepada khali, pamanku, putra dari Sayyidah Khadijah sebelum menikah dengan Nabi Muhammad. Sayyidina Hasan, cucu Nabi Muhammad, bertanya kepada Abi Halah, putra dari Sayyidah Khadijah, pamannya Sayyidina Hasan. Sa'altu khali, aku bertanya kepada saudara ibu, bibi Hindu bin Abi Halah, wa kana wasafan, dan beliau ini, bibi dari Sayyidina Hasan ini, beliau yang sangat pandai mensifati. Jadi memang ada karakter seseorang yang pandai menyifati seseorang gitu. Menyifati seseorang itu paling pandai dia. Dan Hindun bin Abi Halah ini orang yang sangat pandai mensifati. Beliau sangat pandai mensifati gambaran Nabi SAW, sosok Nabi Muhammad. Wa ana ashtahi, dan kata Sayyidina Hasan mengatakan, aku ingin Hindun Abi Halah itu mensifati untukku bagaimana gambaran Nabi Muhammad yang itu akan kujadikan pedoman. Beliau mengatakan, Abi Halah yang pandai mensifati tadi mengatakan kepada Sayyidina Hasan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahman mufakhama. Rasulullah itu serba hebat. Badan-badan Rasulullah itu besar. Jadi besar yang bentuknya bagus, bentuknya indah, gagah. Ya tala'la'u wajhu tala'lu al-qamari lailatal badar. Wajah beliau itu, tubuh beliau itu menyala cerah, bagaikan menyalanya sinar rembulan di malam Badar. Atwalu minal marbu, beliau tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu pendek. Wa aksar minal musadzab, beliau tidak terlalu pendek. Azimul hammati, jadi beliau punya wajah yang besar, tulang-tulang yang besar, yang gagah, sesuai.
Jadi wajah beliau besar, badan beliau juga besar dan gagah. Rajilis sa'ri, rambut beliau itu tidak terlalu lurus dan juga tidak keriting. Inim farakat aqiqatuhu faraqa wa illa fala. Jadi Nabi Muhammad itu di rambut beliau, kalau beliau menyisir rambutnya dengan belahan, biasa beliau juga menyisir rambutnya hingga menjadi bentuk belahan. Atau wa illa fala, atau beliau biarkan rambut beliau terurai. Yujawiz sya'ruhu syahmata udunaih idza huwa waffarahu. Jadi panjangnya rambut beliau ketika diuraikan itu sampai ke bawah daun telinga. Azhar launi, beliau mempunyai kulit yang cerah. Wasi' al-jabin, jadi kening beliau itu lebar, luas. Azajjul hawajib, beliau punya alis yang halus, yang indah. Sawabiha min khairi qaranin, jadi beliau punya alis yang halus, yang indah, yang hampir bertemu tapi tidak bertemu. Jadi di alis beliau itu punya alis yang indah, yang rapi, hampir bertemu keduanya tapi tidak bertemu. Bainahuma irqun yudawirul ghadabu. Jadi beliau kalau sedang kondisi marah, keluar keringat di antara alis beliau yang hampir bertemu itu. Bercahaya, indah. Aqna'ul irnain, beliau mempunyai hidung yang mancung. Lahu nurun ya'luhu, seakan-akan keluar cahaya dari hidung beliau yang mancung itu. Yahsabuhu man lam yata'ammalhu asyam. Jadi saking mancungnya hidung Nabi itu seakan-akan sampai di ujung. Jadi ada orang yang hidungnya terlalu mancung juga tidak bagus. Nabi itu mancungnya indah sekali. Jadi saking mancungnya Nabi itu dan bercahayanya mengagumkan, seakan-akan lurusnya hidung Nabi itu sampai di atas gitu. Kasal lihyati, beliau punya janggut yang lebat dan subur. Sahlal khaddaini, beliau punya pipi yang datar, rata, jadi tidak ada yang menonjol. Nah, seperti kita nih kan, nah, jadi tidak ada pipi beliau yang tulangnya menonjol. Pipi beliau itu rata, halus, bersih. Dali'ul fami, beliau mempunyai mulut yang lebar. Jadi disebutkan kalau beliau berbicara itu tampak gigi beliau yang bersih. Mufallajal asnan, beliau mempunyai gigi-gigi yang ada jaraknya. Nah, jadi gigi beliau itu rapi, bersih, putih dan ada jaraknya. Gitu. Renggang-renggang. Indah bentuknya, bagaikan biji mentimun. Indah sekali. Jadi ketika beliau berbicara itu tampak gigi seri beliau yang putih dan bersih. Dakikul masrubah, beliau mempunyai bulu dada yang halus. Ka'anna unukahu jidun dumyatin min sifa'il fiddah. Jadi beliau kalau buka baju itu, kulit beliau itu putih, indah, bagaikan perak yang putih. Jadi itu pengibaratan, saking indahnya gitu. Bagaikan putihnya itu dari leher Nabi itu kelihatan macam putih perak, bersih dan putih. Mu'tadilil khalqi, beliau punya bentuk tubuh yang sedang-sedang. Badinul mutamassik, badan beliau itu berisi, berotot. Sawa al-batni was sadri, beliau memiliki dada dan perut yang rata. Jadi perut beliau tidak lebih besar, tidak lebih maju. Antara dada dan perut beliau itu rata. Aridu sadri, beliau mempunyai lebar dada yang luas. Ba'idun ma bainal mankibain, beliau mempunyai pundak yang juga luas. Dakhmil karadis, beliau mempunyai tulang-tulang yang besar. Anwaril mutajarridah, anwaril mutajarridah, beliau mempunyai kulit yang putih cerah.
Mausulun ma bainal lubbati wasurati bisya'rin yadrikal khatti. Jadi beliau punya kulit yang bersih, putih, indah, terus mempunyai bulu-bulu halus yang lurus bagaikan tongkat dari dada beliau sampai ke pusar. Aryas sadyain. Jadi beliau mempunyai dada yang sangat gagah, bersih. Wal batni masih wadzalika, dan perut beliau juga bersih. Asy'ar dira'aini wal mankibaini. Beliau mempunyai bulu-bulu halus di tangan beliau. Jadi di tangan beliau mempunyai bulu-bulu halus yang sangat indah sekali. Wal mankibain asyaru zira'in wal mankibain, juga ada di pundak beliau ada bulu-bulu halus. Wa ali sadri, dan di atas dada. Tawil zandain rahbar raha. Jadi beliau mempunyai telapak tangan yang lebar. Sya'nal kaffain wal qadamain. Beliau mempunyai telapak tangan yang tebal dan tumit yang tebal. Tebal dan bersih. Yanbu anhumal ma', jadi tumit beliau itu bersih. Yanbu anhumal ma', mengibaratkan seakan-akan air kalau menyentuh tumitnya Nabi itu langsung hilang. Saking bersihnya, saking licinnya, jadi air kalau menempel di tumitnya Nabi langsung hilang. Iza zala qal'an, beliau kalau berjalan itu mengangkat kakinya, tidak menyeret seperti orang yang malas. Yahtu takaffian, jadi beliau langkahnya itu diangkat. Wamsi haunan, beliau kalau berjalan itu tenang, tidak tergesa-gesa. Dari ilmisyah, langkah beliau itu lebar. Idza masya ka'anna man hattu min sabab. Kalau beliau berjalan seakan-akan sedang turun dari dataran. Wa ijal iltafata jami'an, kalau beliau menoleh itu beliau menoleh dengan seluruh tubuhnya, menghadap dengan seluruh tubuhnya. Ini salah satu dari perangainya Rasulullah. Khafidat torfi, beliau selalu mandang ke bawah. Pandangan beliau itu pandangannya ke bawah. Nadharahu ilal ardi aksar min nadharahi ila sama. Pandangan beliau ke langit lebih sedikit dari pandangan beliau ke bumi. Jadi pandangan beliau itu ke bawah, dan Rasulullah sering memandang ke bawah. Jullan nadharihil mulahadhah, pandangan beliau itu dengan pandangan mengawasi, pandangan mengamati. Jadi ada orang itu kan tatapannya tatapan kosong, pandangannya pandangan kosong. Tapi kalau pandangan Nabi itu pandangan yang memperhatikan, pandangan yang fokus. Ya suku ashabau, beliau kalau berjalan itu menggiring sahabatnya. Beliau di belakang, jadi sahabat di depan. Wa yabda'u man laqiyahu bisalam, dan beliau yang bertemu dengan beliau memulai dengan mengucapkan salam. Baik. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-9. Haddatsana Abu Musa Muhammad bin Musanna, diceritakan dari Abu Musa Muhammad bin Musanna. Haddatsana Muhammad bin Ja'far, diceritakan dari Muhammad bin Ja'far. Haddatsana Syu'bah, diceritakan dari Syu'bah an Simak bin Harb qala sami'tu Jabir, diceritakan aku mendengar dari sahabat Jabir bin Samurah yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhali al-fami, Rasulullah itu memiliki mulut yang lebar. Askalal ain, dan beliau memiliki mata yang juga lebar, yang bagus, tapi lebarnya mulut beliau itu bagus, indah gitu. Sesuai dengan wajah beliau yang besar, tulang-tulang beliau yang besar, yang gagah. Manhusal akib, tumit beliau yang ramping. Qala Syu'bah qultu li Samak, dan berkata Syu'bah, dan aku mengatakan kepada Samak, ma dhali'ul fami, apa itu mulut yang seperti apa mulut Nabi itu? Qala adhimul fam, yaitu dhali'ul fam itu yang mempunyai mulut yang besar gitu. Sesuai. Jadi wajah Nabi besar, mulut beliau juga bagus dan indah. Qultu ma askalal ain, apa itu askalal ain? Yaitu mata yang belahan matanya itu lebar. Kultuma manhusul akib, apa itu tumit yang ramping? Qalilul lahmil akib, yaitu daging yang sedikit. Jadi tumitnya Nabi itu
ramping, halus, bersih. Kemudian hadis yang ke-10. Haddasana Hannad bin Sari, diceritakan dari Hannad bin Sari. Haddasana Absara bin Qasim, dari As'as yakni Ibn Sawar, an Abi Ishaq an Jabir bin Samurah qala ra'aitu Rasulullah. Jabir bin Samurah mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin idhiyan, di hari yang cerah. Jadi Jabir bin Samurah melihat Nabi Muhammad di hari yang cerah. Wa alaihi hullatul hamra, dan beliau memakai baju merah yang tidak terlalu merah, jadi merah yang warna gelap. Faja'altu anzuru ilaihi wa ilal qamar. Saat beliau, aku melihat Nabi di waktu yang cerah memakai baju warna merah yang kehitaman, terus aku melihat, membandingkan, melihat Nabi dan melihat indahnya bulan. Falahu indi ahsana minal qamar. Ketika saya melihat itu, saya berpendapat Nabi itu, Rasulullah itu lebih indah dari indahnya bulan purnama. Itu dari sahabat Jabir bin Samurah. Beliau mengatakan seperti itu. Jadi ketika beliau melihat Nabi SAW di hari yang cerah, Nabi memakai baju merah yang gelap, jadi merah gelap, merah maron gitu. Terus beliau lihat Nabi pakai baju merah yang gelap, terus beliau melihat indahnya bulan. Beliau mengatakan, Nabi Rasulullah lebih indah dari indahnya cahaya bulan. Kemudian hadis yang ke-11, Haddasana Sufyan bin Waqi', Haddasana Humaid bin Abdurrahman Ru'asi an Zuhair bin Abi Ishaq qala sa'ala rajulul Barra bin Azib. Seseorang bertanya kepada Barra bin Azib. Dia bertanya kepada sahabat yang bernama Barra bin Azib, akana wajah Rasulullah mislu saif? Qala la bal mislul qamar. Apakah wajah Rasulullah itu seperti pedang, seperti kilat pedang? Jadi pedang itu kalau mengkilat itu kan terlihat indah, gitu indah. Jadi seseorang bertanya kepada sahabat Barra bin Azib, apakah wajahnya Nabi Muhammad itu mengkilat seperti pedang? Tidak, kata sahabat Barra bin Azib. Beliau seperti indahnya rembulan. Kemudian hadis yang ke-12, Haddasana Abu Daud al-Musahifi, diceritakan dari Abu Daud al-Musahifi, Sulaiman bin Salam, Haddasana Nadar bin Sumail, an Salih bin Abil Akhdar, dari Ibni Syihab, an Abi Salama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu, sahabat Abu Hurairah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyad, beliau itu putih, ka'annama sigha min fiddah, seakan-akan beliau itu dibuat dari perak, seakan-akan gitu, mengibaratkan putihnya Nabi SAW. Rajulus sya'ri, rambut beliau tidak lurus dan juga tidak terlalu keriting. Hadis yang ke-13, Haddasana Qutaibah bin Sa'id qala an Lais bin Sa'id, dari Lais bin Sa'id, an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah anna Rasulullah, dari Jabir, dari sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah, bahwasanya Rasulullah SAW qala urida alayyal anbiya, disodorkan kepadaku wajah-wajah, disodorkan kepadaku, berhadapan denganku para nabi-nabi. Ini bisa jadi hadis ini terjadi saat Rasulullah Isra Mi'raj, yang pada saat itu Rasulullah dipertemukan dengan para nabi, para rasul. Kata Rasulullah, urida alayyal anbiya, disodorkan kepadaku para nabi. Fa'idha Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, darbum minar rijal, beliau sama, wajah beliau itu seperti seseorang pada umumnya. Ka'annahu min rijali sa'unah, beliau seperti orang dari kabilah Sanu'ah. Jadi wajah Nabi Musa itu, kata Rasulullah, seperti dari kabilah
Sanu'ah, seperti wajah-wajah pada umumnya dari kabilah Sanu'ah. Wa ra'aitu Isa, dan aku melihat wajahnya Nabi Isa alaihissalam, fa idza aqrabu man ra'aituhu bi syabahan Urwa bin Mas'ud. Jadi kalau saya lihat, kata Nabi Muhammad, wajahnya Nabi Isa itu seperti sahabatku yang bernama Urwah bin Mas'ud. Wa ra'aitu Ibrahim, dan aku melihat Nabi Ibrahim itu, wajah Nabi Ibrahim itu alaihissalam, fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan sahibukum, yakni nafsi. Jadi kalau Nabi Muhammad itu seperti aku, kata Nabi Muhammad, nafsi, seperti diriku. Wa ra'aitu Jibril, dan aku melihat malaikat Jibril itu alaihissalam, fa idza aqrabu man ra'aituhu bi syabahan dihya. Jadi kalau kata Rasulullah, kalau malaikat Jibril itu, wajahnya malaikat Jibril itu ketika menyerupai manusia itu, wajah malaikat Jibril seperti sahabat Nabi yang bernama Dihya. Sahabat Nabi yang bernama Dihya ini terkenal dengan ketampanannya. Wajah beliau sangat tampan. Jadi wajah malaikat Jibril kalau menyerupai manusia persis seperti sahabat Nabi yang bernama Dihya, yang dikenal dengan ketampanannya. Kemudian hadis yang ke-14, Haddatsana Sufyan bin Waqi' wa Muhammad bin Bashar. Al-makna wahid dari hadis yang diterangkan dari riwayat yang sama. Qala, keduanya mengatakan, Ana Yazid bin Harun an Sa'id bin Jurairi qala sami'tu Aba Tufail yaqul. Saya mendengar sahabat Nabi SAW yang bernama Aba Tufail mengatakan, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma baqiya ala wajhil ardi ahadun ra'ahu ghairi. Qultu sifhu li. Qala kana abyad malihan muqassada. Jadi Aba Tufail ini mengatakan tidak tersisa. Jadi ketika ada tabi'in bertanya kepada Abu Tufail, dan Abu Tufail menjelaskan. Abu Tufail mengatakan tidak ada lagi yang tersisa yang seseorang yang pernah melihat Nabi SAW. Jadi Abu Tufail itu salah satu yang sahabat yang pada saat itu yang masih ada, dan beliau melihat Nabi SAW. Beliau mengatakan tidak ada yang tersisa hari ini, tidak ada yang tersisa. Pada saat beliau mengatakan itu, berceritakan kepada tabi'in, tidak ada yang tersisa hari ini seseorang yang pernah melihat Nabi SAW kecuali aku. Beliau mengatakan, Nabi Muhammad, kalau begitu kata Sa'id bin Jurairi, tabi'in Sa'id bin Jurairi mengatakan, kalau begitu, kalau engkau yang orang yang tersisa yang melihat Nabi SAW, sifhuli, coba berikan kepada aku gambaran, berikan aku gambaran Nabi SAW. Abu Tufail mengatakan, karena abyad malihan muqassada. Beliau itu putih, manis, indah. Jadi kalau ada sebutan, seseorang mengatakan antal malih, artinya engkau manis dalam kalimat bahasa Arab. Jadi kulitnya Nabi itu putih, manis. Hadis ke-15, Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman, anna Ibrahim bin Munzir, anna Abdul Aziz bin Sabit Az-Zuhri, Sana Ismail bin Ibrahim an ibn akhi Musa, dari saudara Musa bin Uqbah, an Musa bin Uqbah an Quraib an ibni Abbas, dari anaknya Sayyidina Abbas paman Rasulullah, Abdullah bin Abbas. Dia mengatakan radhiyallahu anhuma. Jadi Ibnu Abbas mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflajas saniyatin. Beliau itu Rasulullah mempunyai gigi yang indah, renggang, putih, bersih. Idza takallama ru'ya kan-nur yakhruju min baini sanayahu. Kalau beliau berbicara itu seakan-akan keluar cahaya dari mulut beliau. Baik, sahabat-sahabat di Sana Muna Channel, ya, kita sudah selesai dalam pembahasan bab yang pertama ini, maja'a fi khalqi Rasulillah. Bab bagian yang menjelaskan tentang fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita bagi dalam dua video, part yang pertama dan part yang kedua. Di bagian yang pertama, video yang pertama dari hadis yang pertama sampai hadis yang sebagian dari hadis yang ke-6. Terus di bagian kedua, di sebagian hadis yang ke-6 sampai dengan hadis yang ke-15. Nanti kita akan melanjutkan bab yang kedua di video yang berikutnya, yaitu bab maja'a fi khatamin nubuwah, bagian yang menceritakan tentang kenabian, tentang stempel kenabian, Bagi teman-teman sahabat-sahabat Sana Muda Channel
Yang ingin melihat, yang ingin menonton bab berikutnya, nanti akan tonton video berikutnya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe, like, di-share, dan semoga video ini bermanfaat. Kita belajar bersama, saling berbagi. Mudah-mudahan dengan sebab kita membahas kitab Syama'il Muhammadiyah ini, Allah tambah dekatkan kita kepadanya, Allah tambah dekatkan kita kepada kekasihnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.